Halo guys, karena banyak dari kalian yang request film tentang pembulian, Mimin kabulin nih buat kalian. Biar kalian puas hatinya. Kali ini Mimin mau bahas film dari Korea Selatan yang mengisahkan seorang perempuan bernama In Hye yang baru saja keluar dari penjara. In Hye memiliki seorang adik yang sangat ia cintai. Namun, tiba-tiba Yoon Hye tidak ada kabar setelah pulang dari sekolah. In Hye pun langsung membuat laporan ke polisi karena adiknya yang hilang. Akhirnya, In Hye memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia mengetahui bahwa selama ini adiknya mengalami pelecehan dan bullying. Akhirnya, In Hye berjuang sendiri mencari keberadaan adiknya, serta membalas dendam kepada siapapun yang bertanggung jawab atas hilangnya Yoon Hye. Gimana kelanjutan kisahnya? Mari kita bahas ceritanya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Mimin biar berkah kalian makin bertambah. Dan jangan lupa tulis kolom komentar kalian. Cari posisi duduk yang nyaman dan jangan lupa headset kalian. Langsung saja kita bahas ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan wanita bernama In Hye yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia adalah mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun karena tuduhan penyerangan terhadap seorang pejabat. Saat di depan rumah, ia segera disambut oleh adiknya yang bernama Yoon Hye. Di balik wajahnya yang cantik, ternyata Yoon Hye memiliki keterbelakangan mental. Mereka hanya hidup berdua lantaran kedua orang tuanya sudah meninggal. In Hye terlihat sangat menyayangi adiknya karena dialah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. In Hye lalu memberikan hadiah sebuah jepit kepada Yoon Hye. Yoon Hye sangat senang mendapatkan hadiah tersebut. Saat akan tidur, Yoon Hye mengatakan ke In Hye kalau ia ingin berhenti sekolah. In Hye menyemangatinya agar ia tidak putus sekolah dan memeluknya. Keesokan harinya, Yoon Hye tampak dibully oleh 3 teman sekelasnya. 너 잠깐 보자. 왜? Ternyata inilah alasan Yoon Hye tidak mau bersekolah lagi. Scene lalu berpindah pada In Hye yang baru bangun dari tidurnya dan melihat kalau Yoon Hye sudah tidak ada di rumah dan pergi ke sekolah. Lalu, ia melihat kotak sepatu berisi high heel dan gaun berwarna merah. Ternyata hadiah tersebut sudah disiapkan Yoon Hye kepada kakaknya. Di dalamnya juga ada surat yang isinya menuliskan betapa Yoon Hye sangat menyayangi kakaknya. Saat sekolah usai, terlihat Yoon Hye yang dibawa paksa oleh para pembuli untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Yoon Hye diajak pergi ke tempat karaoke. Yoon Hye memohon kepada mereka agar ia bisa pulang. Namun perkataan Yoon Hye tidak digubris oleh mereka. Mereka malah membuli Yoon Hye dengan melucuti pakaiannya. Parah banget orang-orang ini, gak tahu diri ya guys. Tidak hanya dilucuti, tapi mereka juga merekam hal tersebut. Lalu Yoon Hye dibawa ke teman-teman cowok gadis pembuli ini. Dari situ para cowok ini memanfaatkan Yoon Hye untuk menjebak para om-om hidung belang. Ketika Yoon Hye akan dipakai oleh om-om ini, muncullah ketiga cowok ini dan mengajarnya. Mereka mengajar dengan modus ingin menolong Yoon Hye. Tapi kalian tahulah sebenarnya mereka ini hanya modus agar bisa meresi om-om ini karena pelecehan anak di bawah umur. Mereka pun ketagihan karena merasa mendapatkan uang yang banyak. Suatu ketika, seorang pria yang menyewa Yoon Hye ternyata adalah seorang preman yang kuat. Pria itu bernama Sangman. Para cowok yang akan melakukan aksinya malah ketakutan sama Sangman. Akhirnya, 3 cowok cupu ini meninggalkan Yoon Hye dan merelakan ia diperkaos oleh Sangman. Di sisi lain, In Hye cemas karena adiknya nggak pulang-pulang. Ia mulai mencari Yoon Hye kemana-mana tapi tidak ketemu. Ia menunggu Yoon Hye sampai subuh tetapi tetap belum pulang juga. Keesokan paginya, In Hye memutuskan untuk pergi ke sekolah Yoon Hye. Sayangnya, Yoon Hye tidak kelihatan di kelas. In Hye pun memutuskan menemui salah satu gurunya untuk melaporkan kehilangan adiknya tersebut. Namun sang guru malah memarahi In Hye karena sudah menyekolahkan adiknya di sekolah umum. In Hye pergi dengan perasaan sedih dan kecewa.
Saat ia sedang berjalan pulang, In-hye dihampiri oleh salah satu teman Yoon-hye yang peduli sama Yoon-hye. 저기요. In-hye diperlihatkan video rekaman saat Yoon-hye sedang dibully di tempat karaoke malam itu. Tanpa pikir panjang, In-hye mencari ketiga cewek yang ada di video tersebut. In-hye yang sudah sangat marah tanpa banyak cincong langsung menghajar ketiga cewek nggak tahu diri itu. In-hye juga mendatangi teman cowok mereka dan langsung mengajarnya sampai tidak berkutik. Dari sini In-hye mendapatkan kartu nama milik Sangman. Sementara itu, Sangman sudah menjual Yoon-hye ke tempat hiburan yang dimiliki oleh Bos Jung. In-hye pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama yang ia dapatkan. Sesampainya ia di sana, yang membuka pintu ternyata bukanlah Sangman melainkan anak buahnya. Tanpa banyak bicara, In-hye langsung mengajar anak buah Sangman dan mencari informasi keberadaan Sangman saat ini. In-hye mendapatkan informasi plat nomor Sangman. Ia pergi membawa stun gun dan kunci mobil yang ada di sana. Setelah beberapa saat mencari mobil Sangman, ia akhirnya menemukan mobil Sangman yang sedang terparkir. Saat Sangman keluar dengan mobilnya, In-hye langsung membuntutinya. Di dalam mobil, In-hye menelepon Sangman dan menanyakan keberadaan adiknya. Sangman tak mau menjawab. Sangman justru meminta uang tebusan sama In-hye. In-hye pun kesal dan menancap gas untuk menabrak mobil Sangman. Tak lama ia pun langsung menghampirinya dan menyetrum Sangman sampai pingsan. Saat Sangman terbangun, In-hye menjerat leher Sangman untuk menyandranya. Ia menyuruh Sangman membawanya ke tempat Yoon-hye berada. Namun saat di perjalanan, Sangman menancap gas dan menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan. Perkelahian pun tak terelakkan. Awalnya In-hye tampak kewalahan menghadapi Sangman, tapi itu tak berlangsung lama. In-hye langsung mematahkan tangan Sangman dan menaruhnya di dalam bagasi mobil. In-hye juga mengambil HP Sangman dan dari sini ia tahu nomor Bos Jung yang memiliki tempat hiburan tadi. Sesampainya ia di sana, In-hye menemui sekretaris Sangman dan melihatnya memakai jepit rambut milik Yoon-hye. Ia langsung menghajar sekretaris itu. Namun sayangnya, Yoon-hye sudah tidak ada lagi di sana. Bos Jung mengatakan kalau Yoon-hye sudah dibeli oleh orang lain. In-hye menanyakan informasi orang yang telah membeli adiknya. Namun Bos Jung gak mau kasih tahu infonya dan malah mau menyerang In-hye dengan asbak. Untung saja, In-hye ini mantan bodyguard handal. Jadi Bos Jung gak ada apa-apanya dengan In-hye. Bos Jung menyuruh sekretarisnya untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada Yoon-hye. Ternyata saat itu sekretaris Bos Jung sudah menyuruh Yoon-hye menghubungi keluarganya agar dapat menebusnya. Namun saat Yoon-hye menghubungi rumah, In-hye tidak ada di rumah sehingga tidak ada yang mengangkat teleponnya. Yoon-hye lalu menghubungi seorang bapak tua pemilik toko yang dekat dengan rumahnya. Namun, yang datang ke sana bukan Pak Tua, melainkan seorang anak muda yang berpakaian rapi. Dengan berbekal nomor telepon Pak Tua pemilik toko, In-hye pun lekas pergi ke sana. Sementara di sisi lain, Yoon-hye sekarang sedang dibawa dengan seorang pria bernama Jung-woo. Karena merasa lapar, Jung-woo menghentikan mobilnya di sebuah rest area. Melihat Yoon-hye yang tertidur, Jung-woo membiarkannya begitu saja. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yoon-hye dan ia pun kabur. Namun sayang, Jung-woo mengetahui hal itu. Jung-woo menemukan Yoon-hye yang sedang ada di dalam bus. Di situ Yoon-hye sempat berteriak dan minta tolong pada penumpang lainnya. Namun Jung-woo berpura-pura menjadi kakak Yoon-hye dan mengatakan kalau adiknya sedang mengalami gangguan mental. Beberapa saat kemudian Jung-woo menerima telepon dari bosnya yang bernama Yong-chun. Ternyata ialah yang menyuruh Jung-woo untuk menebus Yoon-hye. Di sisi lain tampak In-hye yang sedang melaju menuju toko Pak Tua. Karena tidak tahan dengan teriakan Sangman yang ada di bagasi, In-hye akhirnya menabrakkan bagasi itu.
Inhe pun melepaskan Sang Man di sana karena sudah tidak membutuhkannya. Akhirnya Inhe sampai di toko milik Pak Tua tadi. Pak Tua mengira Inhe ini salah satu anggota dari Jungwoo. Karena ketakutan, dia tanpa sengaja mengaku kalau dulu pernah melecehkan dan memperkosa Yunhee. Mendengar hal tersebut, Inhe langsung naik pitam dan mengajar pria tua bangka tersebut. Ia juga menginterogasi Pak Tua itu dengan menjepitkan jarinya di pintu sambil menangis, mengetahui apa yang terjadi pada adiknya. Setelah menjepitkan jari Pak Tua itu sampai putus, Inhe mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan dari mulut Pak Tua itu. Ternyata setelah mendapatkan pelecehan dari Pak Tua itu, dia menceritakan kelakuannya itu kepada kedua temannya. Mereka adalah seorang fotografer dan pemilik bengkel. Dari cerita Pak Tua itu, akhirnya dua orang itu ikut melecehkan Yunhee. Inhe yang sudah ada di puncak amarahnya, ia pergi ke studio foto yang dimaksud dan langsung mengajar pemiliknya. Setelah itu sambil membawa palu, ia mendatangi pemilik bengkel. Dengan tanpa ampun, ia langsung menghujamkan palu godam itu ke tangan pria itu. Inhe juga menanyakan keberadaan Yunhee pada pria itu. Ternyata orang yang membawa adiknya adalah Yongchun. Karena muak dengan kelakuan pria itu, akhirnya Inhe membunuh pemilik bengkel tersebut. Lalu kita dibawa flashback dengan masa lalu Inhe yang membuat ia dipenjara. Ketika pemilik bengkel sedang melecehkan Yunhee, ternyata ia melakukan hal tersebut di sebuah mobil yang ternyata milik Yongchun. Setelah kejadian itu, tak sengaja celana dalam Yunhee ketinggalan di dalam mobilnya. Ia pun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik celana dalam tersebut. Saat menelepon pemilik bengkel, ia pun mengetahui bahwa pemilik celana dalam itu ialah Yunhee. Akhirnya Yongchun ikut melecehkan Yunhee. Di tengah semua yang dialami Yunhee itu, ternyata Yunhee tak pernah menceritakan kejadian yang ia alami kepada kakaknya. Inhe yang curiga mengikuti Yunhee. Akhirnya kecurigaannya pun mulai terjawab. Saat pulang sekolah, Yunhee terlihat masuk ke dalam sebuah mobil. Mobil itu pun melaju menuju hotel. Saat di kamar hotel, Yunhee dipaksa minum obat-obatan oleh Yongchun. Inhe masuk dengan membawa sebuah obeng. Ia pun langsung menyerang Yongchun dan menancapkan obeng tepat di matanya. Karena itulah ia masuk penjara selama setahun. Setelah kejadian itu, Yongchun yang merasa dendam menyuruh Jungwoo untuk membunuh Yunhee. Namun ternyata Jungwoo tidak tega melakukan hal itu pada Yunhee. Ia juga berbohong pada Yongchun bahwa tugasnya sudah diselesaikan. Yongchun yang mengetahui bahwa Yunhee masih hidup langsung mengajar Jungwoo dan mengancam untuk segera menghabisi Yunhee. Kembali ke saat ini, Inhe yang mendapatkan nomor Jungwoo dari pemilik bengkel langsung menghubunginya. Di sini Jungwoo mau membuat kesepakatan dengan Inhe. Kalau Inhe bisa membunuh Yongchun, maka ia akan melepaskan adiknya. Berbekal dari pisau milik Sang Man, Inhe langsung mendatangi Yongchun. Saat ia hendak menembakkan pistol ke kepala Yongchun, ia lengah dan akibatnya pistolnya terjatuh. Ia pun harus bertarung dengan anak buah Yongchun. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Yongchun, Inhe berusaha mengejar mobil Yongchun. Saat kejar-kejaran, mobil Inhe sempat menembak Yongchun dan mengenai tangan Yongchun. Namun mobil Inhe menjadi terperosok dan Yongchun berhasil kabur. Yongchun yang menyadari Jungwoo telah berkhianat, menyuruh anak buahnya mencari Jungwoo. Tak butuh waktu lama, Jungwoo akhirnya tertangkap dan dibunuh oleh Yongchun. Malam pun tiba, Inhe sudah bertekad untuk membunuh Yongchun. Yongchun yang sedang berkumpul bersama anak buahnya, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Inhe. Dengan kecepatan penuh, Inhe menabrakkan mobilnya di kerumunan Yongchun. Akhirnya pertarungan sengit terjadi. Inhe yang seorang diri berusaha melawan semua anak buah Yongchun. Akhirnya ia berhasil mengalahkan anak buah Yongchun dan pergi menyelamatkan adiknya. Namun di sana ia sudah ditunggu oleh Yongchun.
Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Akhirnya In-hye mampu melumpuhkan Yong-chun dan memukulinya sampai tewas. Setelah melakukan perjuangan yang berat, In-hye akhirnya mampu menyelamatkan adiknya dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita Mimin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin biar Mimin makin semangat bawain alur cerita film lainnya untuk kalian.